Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fernando Prilian Adam. Sudah lama saya tidak upload video baru karena saya fokus dulu studi menyelesaikan S2 saya. Sudah selesai pendidikan akademisi saya. Sekarang saya akan lanjutkan membuat konten ilmu yang saya pelajari di luar dari akademisi, yaitu ilmu psikologi. Yang khusus hipnosis, hipnoterapi, NLP. Nanti akan mengarahkan kita kepada kedamaian jiwa, mendapatkan apapun yang kita inginkan, teori law of attraction, dan lain sebagainya. Tapi, di video ini juga saya akan bahas bagaimana perkembangan channel saya ke depannya. Dalam jangka waktu beberapa bulan terakhir ini, saya mengalami banyak kritik, banyak masukan. Jadi, ekspektasi harus disesuaikan dengan kenyataan. Sesuai fakta bahwa kita telah mengalami kemunduran level pendidikan. Seperti data yang bisa saya tampilkan ini, Indonesia terlambat pendidikannya sejauh 128 tahun. Kita bisa bayangkan, sebenarnya kita sudah sadari ini. Dengan fenomena yang kita alami saat ini, dari internet yang kita lihat, yang kita dengar, masalah-masalah dari anak-anak hingga dewasa, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang sekolah belum tentu belajar. Kita biasa melihat banyak murid yang mau sekolah, tapi apakah mereka belajar? Belum tentu. Dari pendidikan formal saja kita bisa lihat bahwa banyak sekali yang harus ditingkatkan. Kita mengalami kemunduran. Lalu bagaimana cara saya menjelaskan sebuah ilmu yang di luar dari sistem akademisi ke Anda? Jangankan hal-hal yang bersifat formal, bagaimana cara saya menjelaskan tentang hipnosis? Bisa jadi Anda membuat pengertian di dalam pikiran Anda, hipnotis adalah yang bisa mengendalikan orang lain, yang bisa Anda lihat di TV seakan-akan menjadi permainan. Padahal faktanya adalah hipnosis ilmu pikiran bawah sadar yang luar biasa, yang mampu mengubah hidup kita sesuai dengan yang kita inginkan. Masalahnya adalah ada salah satu tantangan terbesar, yaitu kesadaran siapa yang mau belajar. Jadi kalau kita mau berkembang, tentunya harus belajar. Tapi ini tidak disadari. Makanya banyak orang yang mengalami fenomena Dunning-Kruger effect. Sebagai contoh, orang yang tidak punya uang pasti akan menyadari dia lagi tidak punya uang. Orang yang kesepian, tidak punya perasaan dicintai, tidak punya pasangan, dia akan sadar. Namun terbalik dengan ilmu. Ketika orang tidak punya ilmu, dia tidak sadar bahwa dia tidak punya ilmu, dan justru lebih sok tahu dari orang yang punya ilmu. Banyak sekali saya mendengar orang-orang yang mengatakan motivasi, training itu hanya jual ludah. Padahal orang-orang yang sudah mengerti pemahamannya tentang level edukasi, dia akan memahami sebenarnya motivasi hanyalah pengingat agar tujuan kita bisa terus dilaksanakan. Sebagai contoh, uang. Katakan kita memiliki tujuan tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Kalau nggak punya tujuan, nggak bisa ini. Dengan apa? Dengan belajar ilmu. Ilmu itu seperti peta. Kalau kita punya peta, kita nggak akan tersesat. Semakin detail petanya, semakin kita tahu posisi kita di mana. Mendapatkan uang dengan ilmu, setelah kita tahu posisi kita di mana, kita baru bisa menentukan tujuan dan arah mana yang mau kita tempuh. Setelah kita tahu mana yang kita tempuh, maka cepat atau lambat pasti kita sampai ke tujuan itu. Nah, dengan ilmu yang saya pelajari, bahkan bawaan dari lahir, bakat, program yang bisa kita isi di pikiran bawah sadar itu sudah bisa dipelajari. Jadi sebagai orang tua, Anda bisa dengan mudah memprogram, mendidik
karakter, mengisi ilmu ke anak Anda sesuai dengan bakat alami mereka. Atau Anda yang sedang menonton saat ini tidak punya tujuan, bingung apa bakat Anda tuh bisa tahu. Jadi pekerjaan yang cocok, pasangan yang cocok, yang tidak membuat diri Anda terkuras energinya dan lain sebagainya. Kendalanya adalah proses. Belajar itu butuh proses. Apa yang dipelajari saat ini atau mungkin 5 tahun yang lalu itu berbeda. Kalau kita sudah berkembang, kita bisa memahaminya sekarang. Kalau kita belum memahaminya sekarang, bisa jadi nanti di masa depan, 5 tahun kemudian baru bisa kita pahami. Itu loh proses yang sangat jarang dipahami oleh banyakan orang. Karena maunya yang cepat dan instan. Padahal proses belajar tidak instan. Oleh karena itu, ke depannya, saya akan buat video tidak lagi membahas hipnosis, tapi saya akan sederhanakan lagi di level apa itu kebahagiaan, apa itu percintaan, dan bagaimana cara mendapatkan cinta, mendapatkan uang. Dan ini berdasarkan yang saya alami juga, pengalaman saya. Contoh mendapatkan uang, mendapatkan cinta yang baik dan tepat, termasuk mendapatkan pemahaman apa itu kebahagiaan. Contoh sederhana, kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan batiniah, dan kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan lahiriah tentu materi, uang. Ya. Kebahagiaan batiniah, memiliki pasangan, memiliki anak. Kebahagiaan spiritual yang pasti ibadah. Ingat, selaraskan antara iptek dan imtak, ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa atau ilmu agama. Sehingga kita tidak akan kalah dengan teknologi semakin maju. Kenapa yang membuat kita terhambat justru adalah level edukasi tentang kejiwaan manusia itu sendiri, karena kita jarang mempelajari itu. Akibatnya kita tidak berkembang dan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Itu kuncinya. Nah, dari sini kalau ada yang ingin Anda tanyakan, komen. Karena tujuan channel ini tidak akan berubah, tetap mengacu kepada pembahasan hipnosis, namun saya ganti bahasanya lebih mudah. Itu saja. Oke? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.